Setelah menyakiti hati Pak Ashraf, apakah Pak Arjuna akan membesuk Pak Ashraf? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys, episode sebelumnya. Melihat Jeffrey yang ngintip kebersamaan Miranti, Jonathan, dan Kinara dari jauh, membuat Jeffrey jadi memikirkan kejadian 18 tahun yang lalu yang akan segera terbongkar juga. Dan di saat dia ngelamun mikirin kejadian 18 tahun yang lalu itu, membuat Jeffrey dikagetkan sama kedatangan Brian dan Novia yang muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Novia pun mempertanyakan kenapa Jeffrey tampak panik. Namun Jeffrey belum mau untuk mengungkapkan kejujuran tersebut dan bersikap dingin aja nih kepada Novia. Dan Novia pastinya juga penasaran nih kenapa dan ada apa sebenarnya dengan Jeffrey. Di sisi lain, Hakim pergi ke VSTV untuk ketemuan sama Tami. Hakim maksa banget nih untuk bertemu dengan Tami dan bingung juga ya sama Hakim ini yang pelin-pelan. Katanya mau fokus ke Novia, tapi dikasih mimpi sedikit sama Tami malah langsung pengen ketemu nih sama Tami. Ketika mau pulang sekolah, Rizka langsung ceng-cengin Novia dan berdoa agar hubungan Novia dan Jeffrey ini bisa lancar, awet, dan berdoa juga semoga wajah Novia bisa bahagia terus seperti hari itu. Novia juga merasa sangat bahagia sih di hari Learning Celebration Day ini. Dia bisa tertawa, bahagia, dan selalu dekat dengan orang-orang yang dia sayangi. Dan saat bisa ngobrol sama Tami, Hakim menceritakan mimpinya yang menurut Hakim itu adalah petunjuk kalau anak yang Tami kandung itu adalah anaknya Hakim, bukan anak Jonathan. Hakim jadi galau karena kepikiran terus sama Tami dan anak yang dikandung oleh Tami. Tapi Tami berkilah nih, dia berusaha meyakinkan Hakim kalau itu tidak penting. Karena sekarang Hakim gak bisa sebentar-bentar ke Novia dan sebentar-bentar ke Tami. Tapi Hakim bersikeras dan balik nyalahin Tami juga nih. Kalau yang meminta Hakim untuk mendekati Novia itu kan Tami ya. Dan sekarang Hakim sulit untuk selalu memikirkan Novia karena yang dimimpinya itu selalu saja ada Tami. Tami bilang ke Hakim kalau Hakim tak sungguh-sungguh memikirkan Novia. Jadi makanya dia terlalu memikirkan tentang Tami. Kemudian meninggalkan Hakim, tapi di hati Tami pun sebenarnya juga sama banget kayak Hakim. Dia selalu memikirkan Hakim di alam bawah sadarnya. Duh, apa sih ya Tami ini? Gara-gara Tami, kalau dipikir-pikir Hakim jadi selalu merusak kebahagiaan Novia juga. Bahkan Hakim juga jadi merusak kebahagiaannya sendiri karena memaksakan diri untuk coba rujuk sama Novia. Padahal dia udah capek ditolak terus dan gak dihargain sama sekali sama Novia. Dan dia juga selalu saja gak dihargain sama Tami. Tami merasa butuh untuk ke Naima untuk berkonsultasi tentang perasaannya ini. Karena jika dibiarkan, dia akan selalu merasa tertekan juga. Di perjalanan pulang, Novia merasa bahagia dengan acara di Kinder School yang berjalan sangat lancar. Saat di perjalanan pulang, Novia juga mampir ke minimarket untuk belanja keperluan memasaknya untuk nanti malam. Dan kebetulan ketemu sama tetangganya yang menanyakan tentang Pak Ashraf dan Bu Esti yang ada masalah dengan orang lain karena tampak ribut dengan orang tersebut. Dan betapa kagetnya Novia saat tahu orang tuanya bertengkar dengan Arjuna Wardana. Novia langsung panik dan langsung pulang ke rumah karena takut terjadi apa-apa pada papa dan mamanya setelah bertengkar dengan Pak Arjuna ini. Saat mengantarkan Miranti dan Kinara ke rumah, Miranti ngajak Nathan untuk mampir dulu ketemu sama papanya. Miranti selalu bisa membuat hati Jonathan luluh. Walau Jonathan masih bersikap dingin dan tak acuh terhadap papanya. Pak Samsul kaget juga nih saat tahu Novia sedang hamil. Dan membuat Pak Samsul kepikiran kalau dia masih belum bisa mengungkapkan fakta tentang 18 tahun yang lalu kepada Novia. Sepulang sekolah, Brian meminta omanya untuk menemani bobok siang dan bacain buku cerita untuknya. Dan tentu Ibu Astrid sebagai nenek yang sayang sama cucunya langsung mengiyakan permintaan dari cucu kesayangannya ini. Namun di sisi lain, Pak Arjuna pulang dalam keadaan wajah yang emosi berat nih. Dia juga tampak masih kesel saat mengingat penolakan dari keluarga Novia untuk menjauh dari Jeffrey. Padahal dia udah capek-capek beli kosan 20 pintu hanya untuk memberikan Novia dan keluarganya aset. Tapi ditolak mentah-mentah.
Kemudian Tami langsung membuat appointment untuk konsultasi bersama psikolog Naimah. Di sisi lain, karena nungguin jahit yang lama, bikin Bu Indri sampai ketiduran nih guys. Semua jahitan sudah beres dan membuat Mama Hakim jadi kepikiran untuk ke kantor Hakim terlebih dahulu, terus langsung ke rumahnya Novia deh untuk mengantarkan perlengkapan bayi yang sudah dia kasih nama dan namanya itu yang belum Novia setujui. Wah, emang ngadi-ngadi banget ya ibu-ibu satu ini. Di sisi lain, saat sudah sampai rumah, Novia langsung panik saat nanyain tentang keadaan papanya dan menanyakan tentang apa sebenarnya maksud dari Pak Arjuna ke rumah orang tuanya Novia. Novia meminta orang tuanya untuk jujur nih, karena orang tuanya tampak tidak mau untuk mengungkapkan semua itu pada Novia. Namun pada akhirnya Mama Esti pun menceritakan semuanya dan betapa sakitnya hati Novia yang mendengar cerita Mama Esti yang bilang orang tuanya direndahkan oleh Pak Arjuna. Begitupun dengan Pak Ashraf yang benar-benar emosi dan keterlaluan sama sikapnya Arjuna. Novia jadi nggak tenang banget nih. Novia nggak terima keluarganya diperlakukan seperti ini oleh Arjuna, sangat amat direndahkan. Lalu kemudian tiba-tiba Pak Ashraf sesak dan Novia Mama Esti langsung membawa Pak Ashraf ke rumah sakit EMC Hospital. Tak selang berapa lama kado dari Jeffrey datang, yaitu tempat tidur calon bayinya Novia. Karena sibuk nyetir dan panik, dia nggak ngangkat telepon dari pengantar barang tersebut. Dan akhirnya kurir langsung menghubungi Jeffrey sebagai pengirimnya. Jeffrey langsung menghubungi Novia nih. Namun di saat Novia mengangkat telepon Jeffrey sangat kaget sekali saat Novia mengatakan sedang mengantar Pak Ashraf ke rumah sakit gara-gara Pak Arjuna. Mendengar hal itu, Jeffrey langsung marah banget dan gak terima dengan sikap jahat papanya terhadap keluarga Novia yang gak salah apa-apa. Dan seketika Jeffrey merasa makin bersalah sama Novia dan keluarganya nih guys. Jeffrey juga langsung meninggalkan urusan kantor dan ingin sekali ngobrol sama papanya. Karena tentu Jeffrey sangat ingin mendengarkan penjelasan dari papanya ini. Scene selanjutnya menceritakan tentang Pak Wijaya yang sedang rapat bersama owner pesantren Al-Hakim ini. Dan mereka juga tampak membicarakan tentang tambahan ekstrakurikuler yang akan dibuat di pesantren Al-Hakim. Dan tentunya Pak Wijaya sangat berniat untuk mengajak Jonathan untuk bisa menjadi pengajar fotografi di pesantren setiap minggunya. Mendengar anaknya yang diajak menjadi guru di sebuah pesantren membuat Pak Samsul tampak bahagia. Ditambah lagi Pak Samsul melihat hasil foto anaknya yang bagus banget. Tapi Jonathan masih saja nggak respect sama papanya yang berusaha mendekat terus sama Jonathan dengan keinginan keluarganya bisa harmonis lagi seperti dulu. Sesampainya di rumah sakit, Pak Ashraf ditangani dengan kurang gercep nih sama dokter karena banyak sekali pasien di IGD. Dan di toilet, Novia jadi kepikiran sama sikap Arjuna yang membuat papanya jadi sakit gini. Novia benar-benar marah dengan sikap Arjuna yang keterlaluan seperti ini. Novia benar-benar merasa sangat kejam nih cara Pak Arjuna memperlakukan keluarganya. Kemudian di sisi lain, Jeffrey yang pulang ke rumah langsung emosi dan adu mulut sama papanya sendiri karena sikap angkuh papanya yang sombong dan membuat Jeffrey jadi malu sendiri nih punya papa yang seangkuh ini. Jeffrey to the point merasa marah sama sikap papanya yang sombong ini dan bikin keluarga Novia dipermalukan seperti itu. Jeffrey membentak papanya dan malah dibalik bentak nih sama Pak Arjuna yang egois ini. Pak Arjuna menganggap Jeffrey ini benar-benar berani banget sama orang tua dan berani banget untuk melawan orang tua. Jeffrey kesel papanya menilai semua orang dengan uang tanpa berpikir kalau itu adalah cara yang jahat dan malah merendahkan orang lain. Jeffrey kecewa sama papanya saat tahu papanya yang terhormat malah melakukan hal yang serendah itu. Dan Mama Astrid mencoba melerai pertengkaran anak dan ayah ini. Namun malah disuruh diam nih sama Pak Arjuna dan gak boleh ikut campur masalah mereka. Di sisi lain, di rumah sakit karena penanganan papanya yang lama membuat Novia jadi semakin panik dan khawatir. Dia takut akan terjadi apa-apa pada papanya. Kemudian lanjut lagi ya guys,
ke rumah Arjuna Wardana yang terhormat ini. Arjuna menganggap Jeffrey dibutakan dan dibodohkan oleh cintanya Novia. Dan Arjuna malah tetap egois mengatakan kalau Jeffrey akan sadar dengan apa yang selama ini papanya lakukan hanya untuk demi kebaikan Jeffrey dan kebahagiaan Jeffrey. Tapi Jeffrey membantahnya karena dia udah kenyang banget nih dengan semua kata-kata papanya. Dan terbukti selama ini Jeffrey tidak bahagia dan Pak Arjuna juga tidak mengetahui nih bahagia Jeffrey itu apa. Tapi sebenarnya papanya nggak pernah tahu nih kalau apa yang menurut papanya baik belum tentu baik juga untuk Jeffrey. Dan Jeffrey merasa papanya nggak pernah tahu kebahagiaan Jeffrey selama ini karena papanya sangat amat otoriter. Tapi Pak Arjuna makin keras dan nggak mau kalah dan adu mulut nih dari anaknya. Karena dia merasa punya hak untuk mengatur anaknya ini. Pak Arjuna menganggap anaknya naif karena cinta. Jeffrey juga menganggap papanya dangkal, kejam, dan selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Dan itu adalah sikap yang sangat rendah dan tak pantas untuk dicontoh. Mendengar hal ini, tangan Pak Arjuna melayang menampar Jeffrey. Dan Jeffrey menyerah tertegun dengan sikap papanya ini yang benar-benar egois. Jeffrey juga memilih untuk pergi karena dia lelah berdebat dengan Pak Arjuna yang keras. Bukannya introspeksi diri, Arjuna malah bilang kalau Jeffrey ini kurang ajar gara-gara Novia. Dan ini membuat Mama Astrid jadi benar-benar gak habis pikir juga nih sama sikap dari suaminya ini. Di sisi lain, kondisi Pak Ashraf semakin melemah karena lamanya penanganan dari dokter. Novia sempat ingin pergi ke rumah sakit lain, namun untungnya dokter EMC Hospital bisa menangani Pak Ashraf secepatnya dan membuat Novia, Mama Esti merasa sangat amat lega nih karena suaminya sudah akan ditangani oleh dokter di sana. Kemudian di perjalanan, Jeffrey tampak tak fokus karena selalu kepikiran tentang keegoisan papanya dan adu mulut yang dia dan papanya lakukan tadi. Kemudian dia juga memikirkan perasaan keluarga Novia yang disakiti papanya. Jeffrey merasa sangat sedih papanya bisa melakukan hal rendah seperti yang dia lakukan kepada keluarganya Novia. Kondisi Pak Ashraf untungnya mulai membaik juga nih, tapi tetap aja ya membuat Novia semakin khawatir. Di sisi lain, Jeffrey juga langsung nyusul Novia ke EMC Hospital dan meminta Novia untuk ngobrol secara langsung di taman EMC Hospital ini. Sikap dingin Jonathan kepada papanya bikin Kak Mira menyadarkan Jonathan nih untuk bisa lebih baik bersikap sopan dan sayang sama papa mereka yang hanya tinggal satu-satunya ini. Tapi Jonathan masih tetap keras dan gak mau bersikap baik kepada Pak Samsul. Hanya nanti Miranti ingin sekali suatu saat akan menceritakan fakta tentang 18 tahun yang lalu pada Jonathan agar Jonathan tahu betapa sakitnya jadi Pak Samsul. Mama Astrid benar-benar khawatir sama keadaan Jeffrey. Ditambah lagi Pak Arjuna yang tampar Jeffrey membuat Mama Astrid jadi benar-benar sedih. Tapi Arjuna tetap aja nih menganggap Jeffrey membangkang dan menantang orang tuanya hanya karena seorang perempuan yaitu Novia. Pak Arjuna seolah tak bercermin dari sikap kerasnya yang turun kepada Jeffrey dan menyepelekan Jeffrey yang katanya pasti akan pulang sendiri nih. Tidak belajar dari kasusnya Brian, Arjuna malah menganggap sepele sikap keras Jeffrey ini. Dan di sisi lain, Bu Astrid berharap Pak Arjuna nanti tak akan menyesal dengan sikap kerasnya kepada anaknya sendiri yang tinggal satu-satunya ini. Betapa pedihnya ya hubungan Jeffrey dan Novia ini. Saat bertemu Novia di taman rumah sakit, Jeffrey tak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya kepada Novia dan kepada kedua orang tuanya Novia. Novia pun berusaha tenang saat mendengar Jeffrey meminta maaf padanya. Walaupun di hati Novia terdalam, dia sangat sakit hati dengan sikap Pak Arjuna. Jeffrey malu, merasa nggak punya muka untuk langsung bertemu dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya Novia. Dan Novia juga sedih, marah karena sikap Pak Arjuna yang memandang rendah keluarganya. Dan membuat Jeffrey juga semakin bersalah lagi pada Novia. Apakah ini pertanda nih guys kalau Jeffrey akan berhenti untuk mendekati Novia? Karena semakin mereka dekat, mereka juga akan semakin tersakiti. Karena pasti juga di kesempatan lain kita juga akan melihat kalau
fakta 18 tahun yang lalu itu akan terbongkar dan Novia pasti akan lebih kecewa, marah dan sedih banget sama kebohongan Jeffrey selama ini padanya. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.